Selamat sore, Bu Amelia. Selamat sore Mbak Cindy. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama Kompas Petang. Ibu, Iya. isu komunis kembali dibahas menjelang 30 September. Yang Iya, terbaru adalah kemarin ketika menjadi polemik adanya iya, pembongkaran diorama 3 tokoh di Museum Kostrad berujung pada tudingan ada penyusupan komunis di tubuh TNI. Bagaimana respon keluarga almarhum Jenderal Ahmad Yani terkait isu ini? iya. Kalau kami dari keluarga melihat, mendengar tentang diambilnya 3 patung itu patung ya, tapi makna dari patung itu sangat penting gitu. Hmm, Karena patung itu ada Pak Sarwoedi, ya. Pak Harto, dan Pak Nasution. Mhm. Pagi itu Mbak, tanggal 1 Oktober, setahu saya bahwa eh, tidak diketahui di mana Presiden Panglima Tertinggi ABRI. Oke. Jadi menunggu komando dari beliau apa yang harus diperbuat oleh Angkatan Darat itu tidak ada gitu. Mhm. Sehingga akhirnya Pak Harto, Pak Nas mengambil inisiatif, strateginya adalah setelah mendengar RRI mengumumkan tentang Dewan Revolusi yang melakukan penculikan terhadap orang tua kami, mereka kan mengumumkan begitu, dan orang tua kami dibilang pengkhianat dan sebagainya. Mhm. Pak Harto mengatakan ini adalah sebuah kudeta. Baik. Dan karena itu sebuah kudeta, bahwa telekomunikasi dan RRI harus direbut kembali. Itu Baik. satu-satunya menguasai alat vital. Jadi RRI karena penyiaran langsung ke seluruh Indonesia kan. Mhm. Ya, Baik. itu yang dilakukan. Jadi maksud saya mengambil dengan strategi itu adalah satu langkah yang sangat riskan bahwa Baik. kalau salah Mbak, bisa aja mereka justru nanti harus Ya. mengorbankan nyawa. Baik. Gitu. Soal patung itu kan kemarin sudah dijelaskan kepada kami oleh mantan Pangkostrat, Letjen Purnawirawan Asmin Yusri Nasution yang menyatakan itu adalah alasan pribadi karena alasan agama. Toh dengan pemindahan patung diorama itu tidak mengubah substansi, mengubah cerita dan sejarah yang ingin digambarkan di Museum Kostrad itu, Bu Amel. Ya. Tapi kemudian Tapi isu itu tetap muncul gitu. iya. Tapi kenapa harus diambil? Kenapa harus diambil gitu loh? Katanya Oke. karena apa? Karena agama ya. Itu Baik. sama dengan kami punya Museum Ahmad Yani Sasmitaloka. Kalau saya ambil barang bagaimana? Baik. Kan nggak boleh karena sudah kami serahkan Baik. pada Angkatan Darat ya. Ya. Sama. Jadi seharusnya beliau tidak melakukan itu. Oke. Kalau melakukan itu dibuat resmi gitu loh. Baik. Jadi kita Tapi semua tahu. Baik, tapi kemudian ada polemik isu yang muncul yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI bahwa ada penyusupan komunisme di tubuh TNI. Bagaimana respon keluarga almarhum Jenderal Ahmad Yani? Terganggu? Of course ya tentu Mbak terganggu. Tapi gini Mbak ya, setiap September itu adalah bulan yang bagi kami juga yang mencekam karena kami selalu ingat peristiwa itu. Tuh. Dan apa yang disampaikan Pak Gatot Nurmantio itu sebetulnya waktu beliau menjadi Panglima TNI, kan beliau mengatakan nobar untuk film G30S yang sudah selama mungkin 18 tahun ya nggak pernah diputar sehingga orang itu lupa gitu. Nah, beliau mengingatkan kembali bahaya komunis gitu. Nah, sekarang yang kami lihat adalah menurut saya adalah para keturunan ini, anak-anaknya, cucu-cucunya itu selalu membuat statement-statement yang mengatakan bahwa lubang buaya itu tidak ada, itu bohong, semua film itu bohong, semua itu bohong. Padahal dokumentasi film, dokumentasi video, foto-foto pengangkatan jenazah dari sumur lubang buaya yang sangat mengerikan itu semua ada. Lalu kenapa mereka bilang bohong? Hanya untuk menimbulkan apa? Permusuhan. Permusuhan dengan siapa? Dengan negara, dengan pemerintah, dengan kami, saya tidak tahu. Kami berusaha untuk memaafkan tetapi tidak melupakan, tapi itu pun sangat sulit di negara kita ini. Oke. Susah sekali ya. Baik, keluarga, anak cucu dari pahlawan revolusi tadi disebutkan Bu Amelia memaafkan tapi tidak melupakan. Iya. Bahkan Ibu Amelia dan juga keturunan dari pahlawan revolusi juga bergabung dalam forum silaturahmi anak bangsa ya, Bu Amelia. Iya Mbak. Iya. Nah, itu bagaimana rekonsiliasi? Karena kan tidak hanya dari anak dan cucu pahlawan revolusi, tapi juga tokoh-tokoh PKI bergabung di forum itu. Ya. Iya Mbak. Jadi di dalam forum itu ada Ilham Aidit, ada Ferry Omardani,
ada semua, tapi beberapa memang sudah meninggal dunia. Tapi Ya. kami bersama-sama, ya kami nggak bicara politik kalau ketemu kadang-kadang sekarang ini agak sulit ya. Dan cerita yang lain aja kalau ketemu Ilham atau dengan Mas Ferry. Kalau Mas Ferry kan putranya Om Mardhani, dia masih lebih bebas untuk bicara. Meskipun dia selalu bilang, waktu kecil sekolah dibilang, kamu PKI, kamu pengkhianat gitu ya. Saya bisa merasakan itu sakit ya, itu sakit. Nah, sekarang kita sudah tua-tua nih, udah besar-besar. Nah, semakin matang dong kita berpikir. Dan saya banyak menulis, saya banyak melakukan riset. Dan sekarang nih Mbak, banyak anak. Bu Amelia. Buku. Ya Mbak. Bu Amelia, maaf kami kurang bisa mendengar dengan jelas suara Bu Amelia. Yang mana? Boleh diulang Ibu, tadi ketika Ibu bercerita bahwa sudah berkumpul di usia yang semakin dewasa, kemudian berkumpul bersama dengan anak-anak tokoh PKI, kemudian? Iya, jadi kami kalau kumpul misalnya bicara yang lain, bicara ketawa-ketawa gitu, tapi kami nggak mau bicara politik, sebab begitu politik yang luar, misalnya tentang peristiwa, selalu ada isu besoknya, ada penyerangan, begitu ya. Jadi itu terus menerus sampai sekarang. Tidak mau Saya bicara tidak politik dalam forum silaturahmi anak bangsa bersama anak-anak tokoh PKI. Tapi Bu Amelia, kalau kita melihat isu komunisme, isu PKI menjelang 30 SPKI, 30 September itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Bagaimana Ibu dan keluarga menanggapi ini? Kami tahu semua itu pasti akan muncul, kami sudah tahu. Tapi cara kami mengatasi adalah ya melakukan counter seperti soal patung tadi. Ceritanya tuh nggak begitu, ceritanya hanya patung itu menghilangkan fakta sejarah kalau kami bilang. Makanya itu harus diceritakan kembali sebetulnya apa sih makna dari patung itu. Lalu kalau sekarang 3 patung lama-lama lubang buaya dihilangkan juga. Bisa itu. Dan kita biasanya kan menulis, kita membuat riset, banyak yang kami lakukan untuk itu. Tapi banyak pihak-pihak yang tidak suka, lalu membuat isu-isu lain yang banyak yang mengatakan itu bohong. Nah, itu sakit sekali kalau dibilang lubang buaya itu bohong, lubang buaya itu tidak ada. Dan mereka kan masih muda-muda, Mbak. Baik. Mereka mungkin diceritain oleh kakek-kakeknya atau ibu bapaknya dulu. Kalau menurut Bu Amelia, bagaimana bisa menceritakan, menggambarkan kembali peristiwa tahun 65 itu kepada generasi muda sekarang dengan cara yang tepat menurut Bu Amelia? Maksudnya Mbak, bagaimana menyampaikannya? Menyampaikan, menceritakan apa yang terjadi pada saat itu di peristiwa tahun 65. Dengan medium apa menurut Bu Amelia? Dengan melalui, kalau kami, apa yang sudah saya lakukan selama ini, saya sudah menulis banyak 3 buku untuk itu. Saya melakukan rekoleksi ingatan. Saya masukkan semua tentang Dewan Jenderal, tentang dokumen Gilchrist, tentang Twikora, tentang semua yang akhirnya pada saat Twikora itu, Ganyang Malaysia itulah PKI mengambil momentum untuk melakukan sebuah kudeta pengkhianatan pada negara. Itu sangat detail sekali saya sampaikan supaya mereka mengerti. Detail, dan saya selalu buat masukan kemana saya bagi aja pada generasi muda. Tapi generasi muda sebenarnya sekarang ini Mbak, banyak kok yang lebih mengerti tentang peristiwa itu, menonton filmnya, baca bukunya, research mereka, dan saya bangga itu kalau mereka kurang mengerti jelaskan. Baik. Pro kontra yang juga selalu mengiringi Bu Amelia pada saat 30 September adalah nonton bareng film G30 SPKI. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau menurut Bu Amelia? Menurut saya ya namanya film ya. Itu kan gabungan dokumenter dan film. Ya ditonton saja. Karena ada film yang lain yang ada film gagal atau apa itu. Ya tonton aja. Dan biar mereka nanti melihat itu bisa membuat perbandingan. Karena banyak orang yang umurnya sekarang mungkin baru 30-40 tahun yang belum lahir waktu itu, kok bisa ngomong dia itu gagal, kan nggak mungkin. Banyak yang bisa gitu. Dan sebaiknya memang kalau saya loh Mbak ya, karena semakin tinggi pendidikan kita, semakin baik kita, maka kita mencerna semua informasi itu lebih bisa bijaksana gitu. Dan itu anak-anak muda banyak.
mencari informasi tidak hanya satu sumber berarti ya Bu Amelia, tapi dari banyak Oh, sumber untuk bisa mencerna banyak, lebih banyak terang sumber. terkait peristiwa yang Iya, terjadi tahun 65 itu. iya, Bu iya. Amelia sempat berbicara soal rekonsiliasi yang cerdas Mm-mm, terkait mm-mm. dengan G30 SPKI kemudian juga komunisme sejarah tahun 65 itu. Apa yang Mm-mm. dimaksud oleh Bu Amelia dengan rekonsiliasi yang cerdas? Yang bijaksana maksud saya, Mhm. artinya semakin tinggi pendidikan kita, semakin baik pendidikan kita, Oke. semakin baik kita dalam keluarga, cara mencerna suatu film atau dokumen atau apapun itu akan lebih bagus. Dan kalau mereka orang jelas, saya jelaskan. Mhm. Tapi saya tidak mengatakan, oh enggak harus percaya ini, bukan. Kamu yang akan menilai sendiri. Gitu. Biasanya saya gitu. Kamu yang menjudge sendiri dan menilai apa yang kami tulis, apa yang kami sampaikan itu Baik. benar dan tidaknya. Oke, Dan mencermati saya puas baik. karena Mbak 271 juta rakyat Indonesia, masa kita mau semua harus sama kan nggak mungkin ya. Jadi, Baik. tapi masih lebih banyak yang mengerti peristiwa itu dan mencerna dengan baik. Itu banyak, lebih banyak. Baik. Jadi Harus saya tidak takut, saya tidak ya. khawatir. Baik, harus bijak ketika kita berbicara soal apa yang terjadi pada tahun Iya, 1965 tersebut. iya, Baik, iya terima Mbak. kasih. Terima kasih Ibu Iya. Amelia Ahmad Yani sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Bu.